Shalom saudara, GKM menyapa kita pada hari ini. Saudara, saya ingin bertanya, bagaimana reaksi kita ketika kita melihat ada orang yang begitu jahat dalam hidup mereka, ada orang yang kita tahu melakukan banyak sekali tindakan kriminal, atau bahkan ada orang yang sangat merugikan, entah merugikan masyarakat, merugikan kehidupan kita, atau merugikan bangsa dan negara kita, ketika mereka itu satu kali tertimpa musibah, atau satu kali mereka mengalami satu penderitaan, kesusahan yang luar biasa, atau bahkan mereka itu mendapatkan hukuman yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Reaksi yang sangat normal yang keluar dari hati kita itu adalah kita mungkin akan mengatakan, rasain loh, memang engkau pantas mendapatkan itu, memang engkau pantas mendapatkan hukuman, kau pantas menderita, kau pantas binasa. Itu namanya keadilan. Reaksi yang sangat normal itu juga terjadi pada Nabi Yunus ketika dia berhadapan dengan kota Niniwe. Bagi dia kota Niniwe itu sangat jahat, sangat bobrok moralnya, bahkan juga sudah merugikan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Yunus tahu betul bahwa Tuhan akan berbelas kasihan jika kota itu mendengarkan berita penghukuman itu dan mereka bertobat, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Itu hati Tuhan. Tapi tidak demikian dengan hati Yunus. Bagi Yunus, kota itu pantas untuk binasa. Penduduk di sana itu sangat jahat dan pantas untuk dihukum. Sehingga dia juga akan mengatakan, rasain loh, memang engkau pantas dihukum. Kalian pantas karena kalian begitu jahat. Kalian harus dihukum. Itu hati Yunus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan jika kita berhadapan dengan anak kita yang bagi orang lain begitu jahat, pantas dihukum, dan mereka dihukum di depan kita. Apakah hati kita juga akan mengatakan seperti Yunus, rasain loh, kau pantas dihukum? Kadang-kadang mulut kita sebagai orang tua, kita mungkin akan mengatakan, rasain loh. Tapi sesungguhnya tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya dihukum, ingin anaknya menderita, ingin anaknya binasa. Itulah hati Tuhan. Bangsa Niniwe itu juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Tuhan tentu tahu bangsa itu begitu jahat dan pantas dihukum. Tapi sebagai Tuhan, sebagai Bapa pencipta mereka, Tuhan juga ingin melihat mereka juga bisa bertobat. Maka Tuhan memberikan kesempatan bagi bangsa itu. Tuhan memiliki belas kasihan. Tuhan tentu berbelas kasihan dan memiliki kemurahan hati untuk melihat bangsa itu bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Hati seperti itulah yang Tuhan miliki dan Tuhan ingin kita juga sebagai anak-anak miliki ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin bagi dunia ini tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Kenapa? Kalau kita bercermin, kitalah bangsa Niniwe itu sebenarnya. Kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bagi orang lain pantas untuk dihukum. Bagi Tuhan, kita paling pantas untuk dihukum. Kita tidak ada satupun yang layak untuk mendapatkan pengampunan dan kesempatan untuk bertobat. Rasain loh. Bayangkan kalau Tuhan dari atas mengatakan seperti itu kepada kita. Rasain loh, memang kau pantas dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka mari kita belajar untuk mengubah mindset kita ketika kita melihat orang-orang yang mungkin bagi kita tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan bertobat. Bagi kita tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk diampuni. Bagi kita udah terlalu jahat dan sering kali menyakiti kita. Tapi belajarlah untuk menempatkan diri kita di dalam posisi mereka. Bercerminlah pada diri kita bahwa kita juga dulunya ada orang-orang yang pantas untuk dihukum dan pantas untuk dibinasakan oleh Tuhan. Maka sekalipun kita berhadapan dengan orang yang begitu jahat, bahkan mungkin udah sering menyakiti kita, belajarlah kita untuk memiliki hati Tuhan. Lihatlah bagaimana hati Tuhan kepada kita dan belajarlah untuk menumbuhkan hati seperti itu kepada orang-orang yang demikian. Maka dengan demikian, yang lahir dari diri kita adalah belas kasihan. Maka kita akan mulai
mendoakan bangsa itu, mendoakan orang-orang itu, mengharapkan mereka untuk bertobat. Di tengah-tengah dunia ini kita melihat banyak sekali peperangan, banyak sekali orang-orang jahat dengan keegoisan mereka, merusak kehidupan orang lain, membuat orang lain menderita. Biarlah hati kita tidak keluar, rasain loh, semoga engkau bertobat, semoga engkau binasa. Tidak, tapi mari kita doakan bangsa-bangsa yang begitu jahat itu, supaya mereka bertobat, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa itu. Mari Tuhan yang akan memberikan hati kita seperti hati Tuhan. Dalam belas kasihan Tuhan, biarlah hati kita juga bisa mendoakan dan berbelas kasihan juga kepada orang-orang yang jahat, kepada bangsa-bangsa yang jahat itu. Karena hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.